Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 24. Nah, yang pertama, pengertian PPh pasal 24. Nah, yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, yang menjadi subjek dan objek PPh 24 itu sudah ada di dalam Undang-Undang 36 tahun 2008. Subjek yang termasuk dalam PPh adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, yang menjadi objek adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, yang menjadi sumber penghasilan PPh 24 itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, yang keenam ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang. Untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka wajib pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak di Indonesia. Sementara jika penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Nah, mekanisme perhitungan PPh pasal 24 itu contohnya ada di sini. Yaitu PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar. Ya. Dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Nah, asumsi pajak di luar negeri itu sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Ya, udah termasuk penghasilan dalam negeri tambah penghasilan luar negeri. Nah, total PPh terutangnya 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang sama dengan 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2,5 miliar. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri. Terlebih dahulu harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return
yang dilakukan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Nah, adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Nah, adanya koreksi ini juga mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayar pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Permohonan kemudian dilakukan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu 1. Adalah laporan keuangan dari luar negeri, 2. Fotokopi SPT yang dilaporkan di luar negeri, 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya bisa. Akan tetapi, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu diketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh dibayarkan di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri yang lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Keempat, apabila M sama dengan penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Ketujuh, dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersama dengan penyampaian SPT tahunannya PPh, dilampiri dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran PPh di luar negeri. 8. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak.
9. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenan dengan perubahan tersebut. 10. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. 11. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut akan dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih.